Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi materi kita pada minggu ini itu merupakan gabungan dari materi kita pada minggu sebelumnya dengan minggu ini. Jadi kita akan membahas dua materi, yaitu mengenai sistem bilangan yang seharusnya dibahas minggu lalu ya, yang mana kalian kan ada kelas besar bareng Pak Hendra. Dan juga materi minggu ini yaitu berkaitan dengan fungsi. Jadi nanti akan dibahas mengenai sistem bilangan, lalu ada pertidaksamaan nilai mutlak, kemudian ada fungsi, fungsi inverse, fungsi komposisi, gitu ya. Nah, kita mulai pembelajaran kita. Nah, ini komponen penilaian kita. Jadi ada beberapa komponen atau distribusi penilaian yang akan kami jadikan sebagai acuan dalam menilai Anda mengenai mata kuliah Matematika 1. Yang pertama adalah kuis 15%. Di mana kuis ini itu diadakan dua kali ya, dua kali sebelum satu kali sebelum UTS dan satu kali setelah UTS. Lalu tugas individu ini akan dilaksanakan setiap minggunya, tentu akan saya kasih tugas nanti termasuk hari ini juga. Kemudian nanti kalian kumpulkan secara online. Nanti kalian kirim via email. Lalu ada tugas kelompok. Tugas kelompok ini satu atau dua kali lah, lihat nanti ya. Lalu ada ujian tengah semester 30% dan ujian akhir semester juga 30%. Nah, kita mulai dari yang pertama yaitu sistem bilangan. Dalam matematika, tentu kita mengenal yang namanya ada bilangan asli. Perhatikan, yang pertama adalah bilangan asli. Bilangan asli atau bilangan natural itu merupakan sebuah bilangan yang dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Lalu ada bilangan yang lebih luas nih dari bilangan asli, yaitu bilangan bulat. Bilangan bulat itu adalah bilangan asli yang ditambah dengan 0 dan bilangan negatif. Jadi bisa dimulai dari negatif 10, negatif 9, atau negatif tak hingga, negatif tak hingga, ya nggak termasuk ya. Negatif 100, negatif 1 juta, 0, 1, 2, sejuta, 10, 10.000, 10 juta, 1 miliar, dan lain sebagainya. Nah, lalu ada bilangan rasional. Apa itu? Bilangan rasional merupakan sebuah bilangan yang dapat dinyatakan sebagai pecahan P per Q. Dilambangkan dengan Q, yaitu quotient atau hasil bagi artinya. Di mana simbolnya adalah P dibagi Q, dengan PQ-nya itu dalam bentuk bilangan bulat dengan syarat Q-nya tentu tidak boleh sama dengan 0, karena sebuah bilangan atau sebuah pecahan, bagian penyebutnya yang paling bawah itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, selain bilangan rasional, ada bilangan irasional, yaitu lawan dari bilangan rasional. Bilangan irasional ini merupakan bilangan yang tidak dapat dinyatakan sebagai pecahan P per Q. Jadi seperti ini contohnya, akar 2, pi, dan bilangan Euler E. Contohnya akar 2 itu kan nilainya kalau nggak salah 1,4 sekian, sekian, sekian ya. Ini tidak bisa kita nyatakan sebagai pembagian atau pecahan dari sebuah bilangan bulat. Nah, lalu kumpulan dari bilangan rasional dan bilangan irasional ini disebut sebagai bilangan real. Jadi bilangan real inilah yang akan kita bahas. Jadi bahasan kita pada materi ini berkaitan dengan bilangan real. Sembarang bilangan atau gabungan bilangan dari bilangan rasional dengan bilangan irasional. Gitu ya. Nah, pertidaksamaan tentu kalian pasti sudah belajar di SMA, mungkin kelas 1 atau kelas 2 mengenai pertidaksamaan. Jadi di sini kita punya kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, dan tidak sama dengan ya. Nah, perhatikan penyelesaian suatu pertidaksamaan adalah sebuah bilangan yang memenuhi pertidaksamaan tersebut yang biasanya merupakan interval atau gabungan interval-interval. Nah, kalau kurungnya seperti ini, kurung biasa, itu merupakan interval buka. Kalau menggunakan kurung siku, itu berarti interval tutup. Nah, kemudian ada yang namanya himpunan, notasi himpunan, dan notasi interval. Perhatikan, kalau kita menuliskan notasi himpunan seperti ini, yaitu X dengan X-nya di antara A dan B, atau A kurang dari X kurang dari B. Kita menuliskannya ini juga bisa dalam bentuk notasi interval, yaitu
menggunakan kurung biasa A, B. Kurung biasa ini artinya adalah sebuah himpunan terbuka ya, atau berarti bilangannya ini tidak ikut serta. Jadi kalau kita punya misalkan kita punya 2,4, berarti 2 dan 4 ini tidak ikut serta dalam interval ini. Kecuali kalau kita menggunakan interval tertutup seperti ini. Jadi X-nya itu lebih besar sama dengan A dan kurang dari sama dengan B. Ya, berarti kita gunakan sebuah interval, sebuah kurung siku. A, B. Nah, contohnya kalau 2,4 berarti 2 dan 4 ini sama-sama ikut serta dalam interval tersebut. Kemudian kalau misalkan nih A kurang dari sama dengan X kurang dari B, berarti yang ikut serta kan yang hanya A ya. Berarti A ini kita lambangkan dengan, kita notasi intervalnya itu pakai kurung siku. Tapi B-nya itu pakai kurung terbuka karena B-nya di sini tidak ada tanda sama dengannya di sini ya. Nah, di sini. Begitu juga dengan yang nomor 4 ini, sama. Ini malah hanya yang tidak ada tanda tanda sama dengannya, tapi B-nya ini mempunyai tanda sama dengan, sehingga A-nya itu pakai kurung biasa, B-nya pakai kurung siku. B-nya ini ikut serta. Nah, kemudian kalau X-nya kurang dari sama dengan B, berarti kita cari nih bilangan yang lebih kecil dari B. Kita cari batasannya paling kecil. Berapa batasan yang paling kecil? Batasannya adalah dari min tak hingga sampai dengan B. B-nya itu memuat sebuah interval tertutup. Ya, B-nya ikut serta pakai kurung siku. Kalau tidak ada sama dengannya, berarti kita pakai kurung biasa. Nah, kalau lebih dari A, lebih dari sama dengan A, berarti kita cari bilangan dimulai dari A hingga ke bilangan yang paling besar, yaitu bilangannya tak hingga. Ini ya. Nah, kemudian kalau R ini merupakan sembarang bilangan real yang akan kita bahas bilangannya atau sistem bilangan yang akan kita bahas pada materi kali ini. Nah, kita bisa menggunakan notasi interval dari bilangan yang paling kecil, yaitu negatif tak hingga, sampai dengan bilangan yang paling besar, yaitu tak hingga. Nah, lalu ada sifat-sifat dari pertidaksamaan. Kalau kita punya A lebih dari B, maka tentu A ditambah C lebih besar dari B ditambah C. Ya, tentu saja dong. Kalau kita punya contoh misalkan bilangan 2 lebih dari 1. Jelas bahwa 2 ditambah 3 lebih dari 1 ditambah 3. Jadi A-nya adalah 2, B-nya adalah 1, C-nya adalah 3. Ya. Begitu juga dengan sifatnya nomor 2, jika A-nya lebih dari B, maka A dikurangi C lebih dari B dikurangi C. Udah jelas. Nomor 3, jika A ditambah B lebih dari C, maka A lebih dari C min B. Jadi bagian B-nya ini tinggal kita pindah ruaskan ke sebelah kanan, jadinya negatif B. Lalu nomor 4, jika A-nya lebih dari B dan P-nya lebih dari 0, maka A dikali P lebih dari B dikali P. Ya, P-nya itu positif. Jadi kalau kita punya misalkan 3 lebih dari 2, kita kalikan kedua ruas dengan sebuah bilangan positif. Katakanlah kita kalikan dengan berapa ya? Dengan 4 itu. Maka tentu 12 lebih besar dari 8. Kecuali kalau P-nya adalah bilangan negatif. Kalau P-nya negatif, otomatis tandanya akan berubah. Jadi AP kurang dari BP. Contohnya, misalkan 3 lebih besar dari 2. Kemudian kita kalikan dengan sebuah bilangan negatif, yaitu kalikan dengan min 4. Maka min 12 apakah lebih dari min 8? Tentu tidak. Yang benar adalah min 12 kurang dari min 8. Jadi tandanya ini berganti. Gitu ya. Nah, kemudian ada pertidaksamaan linear satu variabel. 2K plus 3 kurang dari sama dengan 5. Gimana cara mencari solusinya? Ya gampang ya. Cara mencari solusinya adalah 2K plus 3 lebih dari sama dengan 5. Berarti 2K kurang dari sama dengan 2. Sehingga K-nya kurang dari sama dengan 1. Gitu ya. Kemudian yang kedua ada pertidaksamaan kuadrat. Ini perhatikan, X kuadrat plus 3X plus 2 lebih besar sama dengan 0. Gimana cara mencari solusinya? Ada yang tahu? Sorry. Nah, solusinya yang pertama, kita tulis dulu soalnya. X kuadrat ditambah 3X ditambah 2 lebih besar sama dengan 0. Berarti
kita bikin menjadi suatu persamaan. X kuadrat ditambah 3X, kemudian ditambah 2 sama dengan 0. Ya, kita bikin yang awalnya berupa pertidaksamaan, kita ubah jadi suatu persamaan. Kemudian kita faktorkan sehingga menjadi X plus 1 ditambah X plus 2 sama dengan 0. Kita peroleh X sama dengan min 1 atau X sama dengan negatif 2. Kemudian kita bikin garis bilangan. Garis bilangan di sini min 2, di sini min 1. Kita cari bilangan yang ada di kanan min 1. Berapa? 0. 0 kita masukin. Ya, 0 ya. Jadi 0. Kita cari bilangan yang ada di kanannya min 1 di sini. Katakanlah 0. 0 kita masukin ke sini jadinya positif. Berarti di sini positif. Kemudian kita cari bilangan yang di antara min 2 dan min 1, yaitu min 3/2. Min 3/2 kita masukin ke sini berarti ini negatif, ini positif. Berarti kan negatif. Ya. Kemudian di sebelah kiri min 2 kita cari bilangan juga min 3. Min 3 ini min 3 juga min, berarti ini positif. Ini positif, negatif, positif. Gitu ya. Berarti positif, negatif, positif. Karena tandanya lebih dari, berarti cari yang positif. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X-nya itu kurang dari sama dengan min 2 atau X-nya itu lebih dari sama dengan min 1. Gitu ya, semoga bisa kalian pahami dengan sebaik mungkin. Jadi langkah pertama itu kita bikin menjadi sebuah persamaan, kemudian kita faktorkan, ya. Kemudian kita faktorkan seperti ini. Lalu kita bikin menjadi X sama dengan min 1 atau X sama dengan min 2. Kita bikin garis bilangan, kita peroleh nilainya adalah X kurang dari sama dengan min 2 atau X kurang dari sama dengan, atau X lebih dari sama dengan min 1. Gitu ya, gitu ya semuanya. Kemudian perhatikan, kemudian langkah yang, kemudian pertidaksamaan yang ketiga itu ada pertidaksamaan di bawah tanda akar. Perhatikan, kalau kita punya suatu bilangan ya, bilangannya itu ada di dalam akar. Akar X contohnya, akar X nih. Akar X itu punya syarat bahwa X-nya ini harus lebih dari sama dengan 0x. Jadi sebuah bilangan yang ada di dalam akar itu tidak boleh bernilai negatif. Nggak ada ceritanya tuh yang namanya akar min 1, kemudian akar min 2, atau akar min 10 tuh nggak ada. Adanya itu ya akar 0, akar 1, akar 2, dan seterusnya. Jadi suatu bilangan yang ada di dalam X itu punya syarat nilainya harus lebih dari sama dengan 0. Nah, perhatikan. Dalam contoh yang ketiga ini, akar X plus 1 kurang dari 2. Berarti yang di dalam akar punya syarat ya. Ada syarat akar namanya. Syarat akar. Berarti X plus 1 haruslah lebih dari sama dengan 0. Sehingga X lebih dari sama dengan negatif 1. Kemudian kita cari solusi untuk pertidaksamaan ini. Yang kedua berarti syarat pertidaksamaan. Syarat pertidaksamaan. Nah, kalau menemukan bentuk pertidaksamaan seperti ini, solusinya adalah kalian kuadratkan kedua ruas. Kita kuadratkan kedua ruas. Ruas kiri, X plus 1 kita kuadratkan, ruas kanan pun juga kita kuadratkan. Sehingga menjadi X plus 1 kurang dari 4, X kurang dari 3. Nah, seperti ini. Nah, dari syarat akar di atas, kita gabung dengan syarat pertidaksamaan. Sehingga kita peroleh himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X-nya itu, gimana? Sorry, kok X-nya? X-nya itu di antara, berapa? Ada yang tahu? Jadi X-nya itu min 1 lebih dari sama dengan X, kurang dari sama dengan X kurang dari 3. Karena pada pembahasan kita, X-nya ini lebih dari sama dengan min 1, seperti ini, X lebih dari sama dengan min 1, dan X kurang dari 3. Jadi ini untuk solusi bentuk pertidaksamaan, yaitu akar X plus 1 kurang dari 2. Gitu ya. Nah, kemudian ada bentuk pertidaksamaan pecahan. Perhatikan. Jadi kalau kita punya A per B lebih dari 0, itu kan mengakibatkan A dikali B lebih dari 0. Perhatikan ya.
A dibagi B lebih dari 0 tentu mengakibatkan A dikali B lebih dari 0. Nah, A-nya kalau positif, tentu B-nya juga positif. Karena kedua bilangan positif yang saling bilangan positif dibagi bilangan positif tentu akan menghasilkan bilangan positif. Kemudian kalau A-nya negatif, tentu B juga negatif agar menghasilkan bilangan positif pembagiannya. Sehingga A, B ini dikatakan positif pembagiannya ketika A dan B-nya ini mempunyai tanda yang sama. Ini akibatnya bahwa perkalian keduanya adalah juga positif. Positif kali positif, positif. Negatif kali negatif, yaitu positif. Nah, kalau yang kedua, yaitu A dibagi B kurang dari 0, mengakibatkan AB itu kurang dari 0. Nah, AB kurang dari 0 ini pada saat A-nya positif dan B-nya negatif. Atau pada saat A-nya negatif, B-nya positif. Jadi pada saat A dan B-nya ini berbeda tanda. Pada saat A-nya positif, B-nya negatif. Atau pada saat B-nya negatif, A-nya positif. Sehingga menghasilkan negatif. Kalian keduanya adalah tentu saja negatif. Positif kali negatif yaitu negatif. Negatif kali positif yaitu juga negatif. Nah, pada pecahan tuh tentu punya syarat bahwa bagian penyebutnya ini tidak boleh sama dengan 0, gitu ya. Contohnya nih semuanya, X plus 2 dibagi X min 1 lebih dari sama dengan min 2. Contohnya seperti itu. Jadi langkah pertama cara mengerjakan ini, kita ubah nih yang bagian kanan itu sekiranya menjadi 0. Ya. Yang sebelah kanan itu sekiranya menjadi 0 sama dengan sifat-sifat yang ini atau bentuk umum yang ini. Jadi ruas kanan itu kita harus jadikan 0. Caranya dengan memindahkan bagian ruas kanan ini ke sebelah kiri. Kita pindah ruas. Ya. Maka coba kita kerjakan. X plus 2 dibagi X min 1 ditambah 2 lebih dari 0. Nah, ini bisa kita otak-atik ya. Seperti ini, X plus 2 dibagi X min 1 ditambah 2 dikali X min 1, X min 1 dibagi X min 1 ya, lebih dari sama dengan 0. Kemudian coba kita uraikan, X plus 2 ditambah 2X min 2 dibagi X min 1 lebih dari sama dengan 0. 3X dibagi X min 1 lebih dari sama dengan 0. Nah, ini sudah menyerupai bentuk umum dari pertidaksamaan pecahan. A-nya adalah 3X, B-nya adalah min 1. A-nya adalah 3X, B-nya adalah X min 1. Tandanya adalah lebih dari sama dengan 0. Ini menyerupai bentuk umum yang nomor 3. Berarti A dikali B lebih dari sama dengan 0. A-nya berapa? A-nya adalah 3X. B-nya berapa? B-nya adalah X min 1. Berarti 3X dikali X min 1 lebih dari sama dengan 0. Atau kita bikin dulu menjadi sebuah persamaan ya. Seperti ini. 3-nya bisa hilang. Sehingga X sama dengan 0 atau X sama dengan 1. Bisa kita bikin garis bilangannya ya. Di sini 0, di sini 1. Coba kita cari bilangan yang di atasnya 1, di sebelah kanannya 1. Yaitu 2. 2 kita masukin ke sini jadinya positif. Lalu setengah. Setengah di sini negatif. Negatif ya. Lalu min 1. Katakan min 1 berarti di sini positif. Sehingga hasilnya adalah yang positif karena lebih dari sama dengan. Maka kita peroleh himpunan penyelesaiannya adalah X di mana X-nya itu kurang dari sama dengan 0 atau X-nya itu lebih dari sama dengan 1. Ini ya, semoga bisa dipahami. Jadi X-nya harus kurang dari sama dengan 0 atau X-nya lebih dari sama dengan 1. Oke, kemudian ada pertidaksamaan pangkat tinggi. Perhatikan nih. Kalau kita punya suatu bilangan negatif 1 dipangkatkan dengan N, itu tentu akan menghasilkan negatif 1 ketika N-nya adalah sebuah bilangan ganjil. Tetapi akan menghasilkan nilai 1 jika N-nya adalah bilangan genap. Kalau kita punya sebuah min 1 pangkat 100, ini hasilnya berapa? Hasilnya adalah min 1. Kenapa? Karena 100 ini adalah bilangan genap. Kalau min 1 pangkat 99, hasilnya adalah
Sorry, ini bukan min 1 ya, ini adalah hasilnya adalah 1. Karena 100 bilangan genap sehingga hasilnya adalah 1. Kalau min 1 pangkat 99 itu hasilnya adalah min 1. Kenapa? Karena 99 itu merupakan bilangan ganjil. Kalau min 1 pangkat misalkan 500, berapa? 1 ya, karena 500 itu bilangan genap. Kemudian min 1 pangkat 17. Ini hasilnya adalah min 1 karena 17 itu merupakan bilangan ganjil. Gitu ya. Nah, ini prosedur untuk menyelesaikan pertidaksamaan. Contohnya seperti ini ya, teman-teman semuanya. 2x min 7 dikurang dari 4x min 2. Seperti ini. Jadi kita otak-atik aja ini, kita lakukan penjumlahan seperti biasa dan pengurangan seperti biasa. Min 7-nya pindah ke sebelah kanan, min 2 ditambah 7 jadinya 5. Kemudian 4x pindah ke pas kiri, min 2x kurang dari 5 sehingga x-nya lebih dari min 5 per 2. Perhatikan dalam bentuk pertidaksamaan ini, kalau ada negatif di sini, kemudian kita pindah ke ruas kanan, itu nanti tandanya akan berubah. Yang sebelumnya ini kurang dari akan menjadi lebih dari. Ya, perhatikan. Jadi kalau kita punya min 2x kurang dari 5. Nah, ini kita ubah dengan cara mengalihkan kedua ruas dengan negatif 1. Kalau dikalikan dengan sebuah bilangan negatif, maka tandanya pun juga berubah. Yang sebelumnya kurang dari, maka menjadi lebih dari. Sehingga X lebih dari min 5 per 2. Gitu ya. Nah, ini selesaikan pertidaksamaan dan grafik himpunan. Kita coba kerjakan yang nomor 2. Yang nomor 2 ini cara gampangnya seperti ini ya, perhatikan. Min 5 kurang dari sama dengan 2x plus 6 kurang dari 4. Nah, kita pindah ruas yang bagian tengah ini ke kanan dan ke kiri. Dengan cara mengurangi ketiga ruas ini, ruas kiri, ruas tengah, ruas kanan dengan 6. Kita kurangi dengan 6. Berarti min 5 dikurangi 6 kurang dari sama dengan 2x plus 6 dikurangi 6 kurang dari 4 dikurangi 6. Kenapa? Agar 6 yang ada di ruas tengah ini hilang. Sehingga kita kurangi dengan 6. Sehingga ini menjadi minus 11 kurang dari sama dengan 2x kurang dari berapa ini? Kurang dari min 2 ya. Min 2. Kemudian kita kalikan kedua ruas dengan berapa? Dengan 1 per 2 atau kita bagi dengan 2. Sehingga menjadi minus 11 per 2 kurang dari X kurang dari berapa? Negatif 1. Gitu ya. Jadi kita tinggal mengurangi aja, tinggal melakukan operasi. Jadi kita yang ini, min 5 kurang dari sama dengan 2x plus 6 kurang dari 4. Jadi kita pindahkan yang sebelah kanan ini ke ruas kiri dan ruas kanan. Caranya dengan mengurangi ketiga ruas ini dengan negatif 6, agar 6-nya ini hilang. Seperti ini, dengan dikurangi dengan 6. Min 5 dikurangi dengan 6 berarti min 11 kurang dari sama dengan 2x. Ini hilang. Kurang dari 4 dikurangi 6 yaitu negatif 2 ya. Kemudian kita bagikan atau kita kalikan dengan setengah semua ruasnya ini. Agar 2-nya ini hilang nantinya. Berarti min 11 per 2 kurang dari sama dengan x kurang dari min 1. Gitu ya. Nah, lalu ada nilai mutlak. Nilai mutlak ini tentu juga udah pernah kalian pelajari pastinya di tingkat SMA. Jadi kalau kita punya sebuah nilai mutlak X, ini akan bernilai X pada saat X-nya lebih dari sama dengan 0 dan negatif X pada saat X-nya itu kurang dari 0. Misalkan kita punya 2. 2 ini kan lebih dari 0, maka hasilnya adalah X. X-nya berapa? Yaitu 2. Lalu kalau kita punya negatif 2, nah negatif 2 ini kan kurang dari 0. Berarti gunakan yang negatif X, yaitu negatif 2 sama dengan 2. Jadi sebuah bilangan, sembarang bilangan kalau kita beri nilai mutlak, hasilnya adalah selalu berupa bilangan positif. Lalu berikutnya nih, perhatikan. Yang pertama, sifat-sifat pertidaksamaan nilai mutlak. Kalau kita punya nilai mutlak seperti ini, nilai mutlak X kurang dari A, maka akan menjadi min A kurang dari X kurang dari A. Lalu kalau punya nilai mutlak X lebih dari A, maka X kurang dari min A atau X-nya itu lebih dari A. Jadi yang nomor 1 itu dan nomor 3 ini harap dipahami ya. Nomor 2 dan nomor 4 itu sama aja sebenarnya, hanya tandanya aja yang berbeda. Ada sama dengannya, gitu ya.
Lalu yang nomor 5, nah nomor 5 ini perlu diperhatikan bahwa kalau ada pertidaksamaan nilai mutlak nih, yang ruas kiri dan ruas kanan itu berupa sebuah fungsi, maka solusinya adalah yang nomor 5, itu berupa kedua ruasnya dikuadratkan. Contohnya seperti ini. Nah, berarti solusinya adalah kita kuadratkan kedua ruas, yaitu 2x dikuadratkan lebih dari x kuadrat min 1 dikuadratkan. Itu solusinya ya. Kemudian perhatikan bahwa yang paling bawah ini, apakah benar nih bahwa untuk setiap bilangan real x, y, dengan x kurang dari y, berlaku x kuadrat kurang dari y kuadrat? Kalau 1 kurang dari 2, apakah 1 kuadrat kurang dari 2 kuadrat? Tentu iya, karena 1 kurang dari 4. Namun apakah sifat ini berlaku untuk semua bilangan real? Jawabannya tidak. Pada saat x-nya negatif, negatif 2, kurang dari 1. Nah, perhatikan, benar nggak? Negatif 2 kurang dari 1, benar dong. Tapi coba lihat kita kuadratnya nih. Ketika kita kuadratkan, apakah benar ini seperti ini? 4 kurang dari 1? Tentu tidak. Nah, berarti sifat ini tidak terpenuhi untuk semua bilangan real X dan Y, gitu ya. Nah, perhatikan seperti ini. Ini merupakan penerapan salah satu contoh dari sifat pertidaksamaan nilai mutlak yang tadi. Jadi kalau kita punya nilai mutlak X kurang dari A, maka min A kurang dari X kurang dari A. Jadi kalau kita punya seperti ini, nilai mutlak X min 2022 kurang dari 2023. Maka min 2023 kurang dari X min 2022 kurang dari 2023. Ini kita pindahkan ke sebelah kiri dan pindah ke sebelah kanan ya. Jadi menjadi min 2023 ditambah 2022 kurang dari X tentu hilang ya. Kurang dari 2023 ditambah 2022. Maka ini menjadi min 1 kurang dari X kurang dari 4045. Sama ya dengan hasil yang ada pada contoh soal yang di bawah ini. Min 1 kurang dari X kurang dari 4045. Nah, kalau contoh soal yang ini, selesaikan pertidaksamaan nilai mutlak 3x plus 1 kurang dari 2 dikali x min 6. Solusinya adalah kita kuadratkan kedua ruas menggunakan sifat yang nomor 5 ini. Karena kedua ruas itu sama-sama memuat sebuah fungsi ya. Kita kuadratkan kedua ruas 3x plus 1 kita kuadratkan kurang dari 2 kuadrat dikali x min 6 dikuadratkan juga. Lalu kita nanti tinggal mencari nilai x-nya itu berapa. Gitu ya. Kemudian kita masuk ke materi yang kedua yaitu mengenai fungsi. Perhatikan, fungsi itu merupakan aturan yang memasangkan atau memetakan setiap anggota yang ada di domain ke tepat satu ke anggota yang ada di kodomain. Nah, domain ini merupakan daerah asal ya, daerah yang akan dipetakan. Kita sebut di sini sebagai sebuah himpunan A. Lalu ada kodomain itu merupakan daerah kawan atau kita sebut sebagai himpunan B. Range ini merupakan daerah hasil yang dipetakan dari himpunan A. Perhatikan nih, gambar yang pertama ini merupakan fungsi. F merupakan fungsi. Kenapa? Karena semua atau setiap anggota yang ada di A ini dipasangkan tepat satu ke anggota di B. A dipasangkan tepat satu ke 4, B dipasangkan tepat satu ke 2, dan C dipasangkan tepat satu ke 3. Berarti ini merupakan contoh dari fungsi. Daerah asalnya atau domainnya adalah A, B, C. Kodomainnya adalah 1, 2, 3, 4. Range-nya adalah daerah hasilnya, yaitu 2, 3, dan 4. Kemudian nih, kenapa G di sini bukan fungsi? Perhatikan, karena di sini ada satu anggota A, yaitu satu anggota di himpunan A, yaitu anggotanya B, yang dipasangkan kedua pasangan, yaitu B dipasangkan ke 1 dan B dipasangkan ke 2. Jadi ini menyalahi kaidah dari fungsi, di mana seharusnya setiap anggota itu dipasangkan tepat satu, bukan lebih dari satu, atau bukan 2, dan seterusnya. Jadi ini jelas-jelas menyalahi kaidah dari definisi fungsi itu sendiri. Makanya gambar yang kedua ini bukan fungsi. Gitu ya. Lalu perhatikan kalau kita punya sebuah fungsi seperti ini, x pangkat 3 min 4, maka f2-nya adalah kita tinggal mengganti nilai variabel x di sini dengan 2. 2 pangkat 3 dikurangi 4, yaitu sama dengan 4. Kalau fa berarti kita ganti x-nya ini dengan a, yaitu a pangkat 3 min 4. Kalau A plus H berarti kita ganti X-nya ini dengan A plus H.
3 dikurangi 4 diperoleh seperti ini. Lalu ada contoh ini. Perhatikan. Kalau ada fx sama dengan x kuadrat min 2x. Berarti f4-nya adalah berapa? 4 kuadrat min 2 kali 4 sama dengan 16 dikurangi 8 sama dengan 8. Lalu kalau ada f4 plus h. Berarti 4 plus h dikurangi dengan, 4 plus h dikurangi dengan kuadrat ya. Dikurangi dengan 2 dikali 4 plus h. Kita kerjakan nih, 4 plus H kuadrat itu berapa? Sama dengan 16 ditambah 8H ditambah H kuadrat. Dikurangi 8 dikurangi 2H. Maka kita peroleh sama dengan H kuadrat plus 6H plus 8. Ya. Yang nomor 3 ini berarti jawaban nomor 2 dikurangi dengan jawaban nomor 1. Otomatis hasilnya adalah H kuadrat nih. Plus 6H plus 8 dikurangi dengan 8, yaitu H kuadrat plus 6H. Yang nomor 4 jawabannya adalah berarti nomor 3 dibagi dengan H, yaitu H kuadrat ditambah 6H dibagi H sama dengan berapa? H plus 6. Gitu ya. Ini untuk pembahasan fungsi. Kemudian ada daerah asal dan daerah hasil. Ya, daerah asal berarti kan domain fungsi. Kita notasikan atau kita simbolkan dengan df. Lalu ada range fungsi yaitu rf seperti ini. Ini 3, 2, 1, 0, min 1 ini merupakan daerah asal yaitu df dipetakan oleh sebuah fungsi atau dipasangkan oleh sebuah fungsi x kuadrat plus 1. 3 kita pasangkan dengan fungsi ini maka menjadi 3 kuadrat plus 1 yaitu 10. 2 dipetakan oleh fungsi ini maka menjadi 2 kuadrat plus 1 sama dengan 5. Jadi yang ada di sebelah kanan ini merupakan daerah hasil dari pemetaan dari daerah asal. Gitu ya. Ini range-nya, ini domainnya. Nah, contohnya seperti ini. Perhatikan, jadi kita punya fungsi fx sama dengan 1 dibagi x min 3. 1 dibagi x min 3. Kapan nih? Kapan fx sama dengan 1 min 3? Kapan nilai x di sini punya nilai? Kapan? Pada saat x-nya itu tidak sama dengan 3. Berarti domain fungsinya adalah sembarang bilangan x kecuali x-nya 3. X tidak boleh sama dengan 3. Gitu aja ya. Contohnya lagi nih, yang nomor A. Sama seperti nomor A ini. 1 dibagi X min 3. Ini sama ya. Berarti domainnya adalah X, di mana X-nya itu tidak boleh sama dengan 3. Nah, yang nomor B. Yang B ini berarti akar nih. Akar, misalkan kita punya contoh nih. Sebuah fungsi fx sama dengan akar X. Kapan X punya nilai? Pada saat X-nya itu lebih dari sama dengan 0. Ya. Pada saat X-nya lebih dari sama dengan 0. Berarti domain fungsinya adalah sembarang bilangan X pada saat X-nya lebih dari 0. Gitu ya. Nah, yang B berarti bilangan yang di dalam akar itu haruslah positif lebih dari sama dengan 0. Yaitu 9 min T kuadrat lebih dari sama dengan 0. Atau T kuadrat min 9 kurang dari sama dengan 0. Kita kalikan negatif sehingga berganti tanda. Ini menjadi T min 3 dikali T plus 3 kurang dari sama dengan 0 sehingga min 3 kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan 3. Jadi solusinya adalah seperti ini. DF-nya ya, DF itu apa? Domain fungsinya itu adalah seperti itu ya. Jadi domain fungsinya itu T, di mana T-nya itu min 3. T, di mana T-nya adalah min 3, kurang dari sama dengan T, kurang dari sama dengan 3. Nah, itu ya. Nah, kalau untuk yang C nih, C itu kan punya berupa ini ya, berupa pecahan ya. Berarti di sini ada dua syarat nih, perhatikan. Yang C. C itu adalah 1 dibagi akar 9 min W kuadrat. Syarat pertama adalah syarat akar. Sorry, kok syarat sih? Syarat ya. Yang pertama adalah syarat akar. Apa syaratnya? Berarti 9 min W kuadrat itu harus lebih dari sama dengan 0. Yang kedua adalah syarat pecahan.
Berarti bagian bawahnya tidak boleh sama dengan 0 ya. Akar 9 min W kuadrat tidak boleh sama dengan 0. Nah, hasil dari yang pertama ini, syarat akar, dengan hasil yang kedua, syarat pecahan itu nanti kalian iriskan. Kalian peroleh domain fungsinya nanti seperti apa. Nah, perhatikan, yang pertama, syarat akarnya ini, itu kan sama dengan soal yang nomor 2, yang B. Berarti kita dapatkan domain fungsi untuk yang syarat akar, yaitu min 3 kurang dari sama dengan T, lebih kurang dari sama dengan 3. Seperti itu ya. Jadi, kita dapatkan bahwa syarat akar itu solusinya adalah min 3 kurang dari sama dengan W ya, karena kan pakai fungsinya W. Variabelnya W ya, HW. Kurang dari sama dengan 3. Nah, yang kedua ini kan tidak boleh sama dengan 0 nih. Perhatikan ya. Akar 9 min W kuadrat tidak boleh sama dengan 0. Berarti 9 min W kuadrat itu tidak boleh sama dengan 0 ya. Nah, berarti di sini kita peroleh 9, W tidak boleh sama dengan 3 dan W tidak boleh sama dengan min 3. Ini kita gabung nih, dari yang satu dengan yang dua. Ini bukan kita gabung, kita iriskan nih. Yang pertama itu min 3 kurang dari sama dengan W, kurang dari sama dengan 3. Yang nomor 2, W-nya tidak boleh sama dengan 3 dan tidak boleh sama dengan min 3. Berarti domainnya adalah W, di mana min 3 kurang dari W kurang dari 3. Ya, kenapa? Karena tidak boleh sama dengan, berarti sama dengannya kita hapus. Seperti ini. Gitu ya. Lalu kemudian ada penjumlahan atau operasi ya, operasi pada fungsi. Jadi ada penjumlahan fungsi, tinggal dijumlahkan aja masing-masing fungsinya. Ada pengurangan fungsi, kita kurangi juga masing-masing fungsinya. Lalu ada perkalian fungsi dengan sebuah skalar, sembarang bilangan, bisa 0, negatif, atau positif. Ada perkalian dua buah fungsi dan ada pembagian fungsi dengan syarat fungsi yang bagian bawah ini tidak boleh sama dengan 0. Nah, contohnya seperti ini. F yang nomor 1 ya, gampang ini. Berarti fx ditambah dengan gx. Fx-nya berapa? X plus 2. Kita tambah dengan gx. X min 1 sama dengan berapa nih? 2x plus 1 ya. X plus s kan 2x. 2 dikurangi 1 berarti 1. Kemudian yang kedua, ada f min g. Berarti fx dikurangi dengan gx. Fx-nya adalah x plus 2 dikurangi dengan, perhatikan, kalau kita mau melakukan pengurangan, jangan lupa tanda kurungnya, x min 1 ya. Jangan sampai ketinggalan kurungnya. Berarti ini menjadi x plus 2 min x plus 1 sama dengan 3. Gitu ya. Begitu juga yang perkalian dan pecahan. Lalu di sini ada beberapa contoh untuk fungsi. Yang pertama ada fungsi konstan, yaitu fx sama dengan k. K ini sembarang bilangan real. Bisa fx sama dengan 1, fx sama dengan 2, 3, dan seterusnya. Lalu ada fungsi identitas, fx sama dengan fx. Yaitu kalau misalkan f1 berarti sama dengan 1. Kalau f2 sama dengan 2. Lalu ada fungsi polinomial ya, yang berupa x pangkat n. Contohnya adalah x pangkat 2 min 1, atau x pangkat 3, atau x pangkat 4 min 2x kuadrat plus 1, dan seterusnya. Lalu ada fungsi rasional yang merupakan pembagian ya, berupa pembagian dari dua buah fungsi polinomial. Lalu ada fungsi trigonometri, ada sinus, kosinus, tangen, dan seterusnya. Lalu ada fungsi nilai mutlak yang tadi kita jelaskan. Ada fungsi natural logaritma ya, len, logaritma natural x. X-nya ini adalah bilangan Euler yang nilainya itu adalah 2,718 dan seterusnya. Lalu ada fungsi eksponensial natural. Nah, kemudian kita masuk pada domain fungsi ya. Domain fungsi apa? Penjumlahan domain fungsi. Sorry, operasi pada domain fungsi. Jadi bisa penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian domain fungsi. Contohnya seperti ini, perhatikan. Jadi f plus g, penjumlahan dua buah fungsi, maka domainnya itu kita iriskan ya, iriskan. Jadi kalau kita punya misalkan nih, sebuah fungsi fx sama dengan 1 per x, domainnya berapa? Domain fungsinya itu adalah x, di mana x-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Kemudian kita punya fungsi yang kedua, yaitu gx. Gx yaitu akar x, maka domain fungsinya adalah
X-nya ini harus lebih besar sama dengan 0 ya. Maka irisannya, domain dari F, irisan domain dari G adalah kita iriskan nih domain F dengan domain G. Berarti kita peroleh X lebih dari 0 ya. Karena X tidak boleh sama dengan 0, sehingga ini sama dengannya dihapus, sehingga menyisakan X lebih dari 0. Lalu ada fungsi komposisi nih, F bundaran G, X sama dengan F, G, X. Contohnya seperti ini, perhatikan. Jadi kalau F nomor 1, F bundaran G, X itu sama dengan F, G, X. Jadi GX-nya dulu kita kerjakan. Berapa GX-nya? X plus 2. Kemudian kita masukin ke dalam fungsinya. Fx-nya kan akar X, berarti Fx plus 2 akar X plus 2. Gitu ya. Coba kalau kita balik nih. G bundaran F. X sama dengan G Fx. Berarti Fx-nya dulu. Fx-nya berapa? Akar X. Berarti G akar X. Nah, Gx-nya berapa? Gx-nya ini kan X plus 2. Kalau G akar X berarti akar X plus 2. Beda ya hasilnya ya semuanya. Kalau yang atas itu di dalam akar semuanya, berarti kan X plus 2 yang ini, itu kita masukin ke dalam akar. X plus 2 ini kita masukin ke dalam akar. Jadinya akar X plus 2. Kalau yang G bundaran F itu akar X ini, X ini kita ganti dengan akar X. Akar X kita masukin ke sini ya. Berarti akar X plus 2. Ini beda ya. G bundaran F itu tidak sama dengan F bundaran G. Lalu ada fungsi ganjil dan fungsi genap. Perhatikan. Fungsi genap, ya, fungsi genap itu terjadi pada saat fx sama dengan negatif fx. Lalu ada, ini fungsi genap ya. Lalu ada fungsi ganjil. Fungsi ganjil itu pada saat f min x sama dengan min fx gitu ya. Perhatikan pada fungsi ini, perhatikan. Ini kan fx nih. Ini contoh fungsi genap. Kita coba cari nih f min x-nya. Berarti kan min x kuadrat dikurangi 2 sama dengan x kuadrat dikurangi 2. Sama dong. Berarti fx sama dengan f min x. Sehingga fungsi ini merupakan fungsi genap. Nah, fungsi genap itu juga bisa kita cek dari grafiknya. Kalau kita cerminkan atau kita refleksikan terhadap sumbu y, terhadap sumbu Y, maka sisi kanan ini akan simetris dengan sisi kirinya. Jadi ruas kanan ini akan simetris dengan ruas kirinya, ya. Kalau fungsi ganjil, perhatikan contohnya nih, ada sebuah fungsi gx sama dengan x pangkat 3 min 2x. Jadi kalau kita punya fungsi g, kalau kita ubah menjadi g min x, berarti kan min x pangkat 3 plus 2x, yaitu min x pangkat 3 plus 2x. Kemudian min gx-nya berarti ya udah min x pangkat 3 plus 2x. Yang sama mana? Min gx dengan g min x. Jadi ini memenuhi definisi dari fungsi ganjil ya. Fungsi ganjil itu kalau kita cerminkan terhadap sumbu y, dia tidak akan menghasilkan sisi yang simetris antara kanan dan sisi kirinya. Lalu ada nih pertanyaan untuk fungsi mutlak, apakah merupakan fungsi ganjil, fungsi genap atau tidak termasuk keduanya. Jadi kalau Hx itu sama dengan nilai mutlak X sama dengan X. Kalau H min X berarti nilai mutlak min X sama dengan X. Berarti ini merupakan definisi fungsi genap. Kalau kita gambarkan dalam grafik, gambarnya itu simetris ya. Kalau kita cerminkan terhadap sumbu Y, gambarnya kurang lebih seperti ini. Itu merupakan fungsi ganjil dan fungsi genap. Kemudian kita ada materi yang terakhir yaitu mengenai inverse. Perhatikan, inverse. Jadi kalau kita punya sebuah X di sini, dipetakan ke Y oleh sebuah fungsi F, maka ini bisa kita tuliskan menjadi fx sama dengan y. Artinya, x ini dipetakan oleh fungsi f menjadi y. Tetapi kalau kita balik nih, dari y, kita petakan ke x. Maka ini akan dipetakan oleh balikan fungsi f, yaitu f inverse. Atau kita bisa menulisnya dengan x sama dengan f
inverse Y, gitu ya. Nah, langkah pertama mencari fungsi inverse dari sebuah fungsi. Contohnya ini, X dibagi 1 min X. Contoh berarti langkah pertamanya adalah kita ubah fx-nya menjadi Y. Jadi kita ganti menjadi Y. Y sama dengan X dibagi 1 min X. Langkah kedua, kita bikin Y sama dengan ini sehingga menjadi X sama dengan. Berarti kita harus otak-atik. Kita harus kalikan silang Y dengan 1 min X. Sehingga menjadi Y dikurangi XY sama dengan X. Sehingga Y sama dengan X ditambah XY. Atau Y sama dengan X. Ini 1 plus Y. Sehingga X sama dengan Y dibagi 1 plus Y. Kita sudah temukan nih. X sama dengan, tulis ini ya. X sama dengan Y per 1 plus Y. X ini itu adalah F inverse Y. Berarti F inverse Y sama dengan Y dibagi 1 plus Y. Yang diminta adalah F inverse X. Berarti kita ganti Y-nya itu dengan X. Nah, seperti ini ya. X dibagi 1 plus X. Sama hasilnya ya, semuanya. Ini langkah-langkah dalam mengerjakan fungsi inverse. Kita ubah fx-nya menjadi Y. Lalu Y sama dengan itu, kita ubah menjadi sebuah X sama dengan. Kemudian kita ganti X sama dengan itu menjadi F inverse X. Gitu ya. Nah, nggak semua fungsi loh punya inverse. Contohnya ini. Ada fungsi fx sama dengan x kuadrat. Perhatikan, fx sama dengan x kuadrat. Kita bikin sebuah gambar. Perhatikan ya, perhatikan gambarnya seperti ini, simetris ya kalau kita cerminkan terhadap sumbu y. Tetapi perhatikan bahwa inverse itu kan kita melihat dari y-nya. Y-nya. Nilai y di sini perhatikan, itu punya dua titik. Titik x di sini dan titik x di sini. Jadi nilai y ini dipetakan ke dua titik x. Ingat, sebuah fungsi itu tidak bisa dipetakan ke dua titik. Tapi hanya ke satu titik atau ke satu pasangan. Nah, karena titik y ini punya dua anggota di x-nya, maka jelas bahwa ini tidak memenuhi kaidah fungsi. Maka fungsi ini tidak punya inverse, gitu ya. Nah, kemudian di sini kita punya tugas untuk kalian semua bisa kalian kerjakan nantinya. Jadi tolong kerjakan tugasnya. Tugasnya adalah kerjakan nomor 4. Nomor 4 yang A dan B. Jadi tugas kalian adalah kerjakan 4A dan B ya. Ditulis tangan, dikirimkan ke email. Emailnya adalah Syifaul janan20@gmail.com. Terakhir, pengumpulan itu tanggal hari ini ya. Hari ini tanggal berapa? 31 Agustus. 31 Agustus 2024, jamnya jam 23.59 WIB. Itu ya. Jadi mohon untuk dikerjakan tugasnya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.